Izin share. Selamat siang, Pak. Ya, siang. Share screen-nya sudah kebuka, Kak? Sudah muncul ya? Kebuka Pak, kebuka. Sudah. Ya, baik. Ya. Baik, Kakak. Selamat sore ya. Kita ketemu lagi di sesi tatap maya yang ke-12 ya. Ini modul 216. 226 ya, 2.6. Materinya adalah asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Tapi seperti biasa, sebelum pembelajaran dimulai, kita pembiasaan positif, Kak. Siapa yang mau memimpin doa, Kak? Silakan. Kita berdoa terlebih dahulu agar dimudahkan. Silakan, Kak Nabi. Baik ya. Sebelum belajar, mari kita membaca doa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Kak Nawi yang sudah memimpin doa ya. Mudah-mudahan kegiatan di sore hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran. Baik kakak-kakak, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan rayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Ini materinya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK, ini modul 2.6 ya. Ini kesepakatan bersama kita kesepakatan belajar Kak di tatap maya ya. Seperti biasa menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat. Klik raise hand sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, agenda kita pada sore hari ini adalah refleksi atau review hasil belajar mandiri, kemudian diskusi kelompok, dan dilanjut dengan prestasi kelompok. Kemudian nanti di sesi terakhir adalah refleksi dan pesan kunci. Oke, refleksi review hasil belajar mandiri. Mungkin kakak-kakak sudah belajar ya semalam ya, sudah membuka-buka modul 2.6. Saya lihat Kak Anggi sudah mengupload ya tugasnya, luar biasa. Berarti sudah dipelajari. Tapi sebelumnya saya review dulu ya Kak, biar kakak ada gambaran apa itu asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Baik, Bapak dan Ibu atau kakak-kakak, asesmen merupakan proses yang sangat penting dalam alur suasana pembelajaran. Dalam konteks pembelajaran PJOK, asesmen menjadi hal yang menarik untuk dibahas. Karena dalam pelaksanaannya harus melibatkan komponen psikomotor, kognitif, afektif secara utuh melalui aktivitas jasmani. Mari kita menelusuri kembali perkembangan strategi kita pada saat pembelajaran. Kita akan menggunakan ilustrasi sebagai berikut. Nah, ini berdasarkan pengalaman Bapak dan Ibu dalam melakukan asesmen pembelajaran PJOK selama ini. Apakah sudah menyentuh komponen tersebut secara utuh? Apakah sudah mulai berpihak kepada kebutuhan belajar peserta didik, yang artinya asesmen tersebut dapat membantu peserta didik untuk meningkatkan baik psikomotor, kognitif, efektifnya, atau hanya kebutuhan administratif guru untuk pelaporan hasil belajar. Nah, ini asesmen pembelajaran bukan hanya sebagai laporan administratif hasil belajar peserta didik, namun yang jauh lebih penting asesmen digunakan sebagai sumber informasi bagi guru untuk merancang dan memberikan pembelajaran yang sesuai kebutuhan belajar peserta didik. Mohon izin ada yang masuk sepertinya ini. Nah, ini konsep dasar asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Definisi asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK adalah seorang peserta didik sedang melaksanakan asesmen sesuai dengan instruksi gurunya yang melakukan passing bawah bola voli. Jadi yang disebut asesmen otentik ini adalah asesmen ini kan penilaian ya Kak. Jadi kalau otentik itu artinya apa? Penilaian pada saat siswa itu melakukan proses pembelajaran ya. Otentik berdasarkan kemampuan yang sebenarnya. Sementara asesmen ini kan banyak sekali Kak. Ada asesmen formatif ya, ada otentik, kemudian ada asesmen sumatif.
Kalau formatif itu biasanya dalam proses pembelajaran. Kalau otentik ini biasanya dia bukan asli kemampuan yang sebenarnya gitu. Jadi bukan hanya sebatas penilaian teknik dasar, tapi dia sudah bermain ya. Sudah bermain artinya keterlibatannya sudah lebih jauh. Nah, ini disebut asesmen otentik. Jadi nanti kakak disuruh membuat rubrik ya. Nanti pada sesi diskusi kakak disuruh membuat rubrik asesmen otentik ya. Oke, kita lanjut. Tujuan pembelajaran PJOK tidak hanya berfokus pada pengembangan keterampilan gerak yang parsial, di mana perkembangan keterampilan yang kompleks dipengaruhi juga oleh pengetahuan yang dimiliki. Nah, ini asesmen yang relevan dengan kebutuhan tersebut berupa asesmen otentik, yaitu proses pengumpulan informasi melalui tugas asesmen yang sesuai dengan dunia nyata dan penerapan keterampilan pengetahuan dan pemahaman yang bermakna. Asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yaitu proses pengumpulan informasi melalui tugas asesmen yang sesuai dengan dunia nyata dan penerapan keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman yang bermakna. Nah, mari kita analisis bersama. Asesmen otentik keterampilan gerak, contoh di sini ada asesmen keterampilan bermain sepak bola ya. Yang pertama Kak, sebelum melakukan membuat asesmen otentik ya. Ini yang harus diperhatikan yang pertama adalah membuat tujuan pembelajarannya dulu. Kemudian kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, kemudian aktivitas atau tugas yang nanti akan dilaksanakan oleh peserta didik. Nah, kemudian dibuat rubrik ya, rubrik penilaiannya. Ini ada karakter asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Yang pertama karakternya konteks aktual ya, artinya melibatkan situasi atau tugas yang mirip dengan kehidupan nyata, seperti simulasi, permainan olahraga, atau aktivitas fisik sehari-hari. Fokus pada tindakan atau kinerja fisik peserta didik yang mencerminkan pemahaman konsep dan keterampilan yang diajarkan. Kemudian juga karakternya yaitu holistik, artinya menyeluruh ya, menilai berbagai aspek termasuk keterampilan motorik, pengetahuan, dan nilai-nilai sosial, termasuk mencakup elemen-elemen seperti teknik, strategi, dan keputusan taktis. Kemudian juga interaktif dan observasional ya, melibatkan interaksi langsung dengan peserta didik dan mungkin melibatkan observasi langsung oleh guru atau peserta didik lain atau kita kenal dengan peer assessment. Kemudian juga otentik dan relevan. Proses berorientasi pada pembelajaran, format dan pengukuran yang fleksibel. Nah, ini karakteristik daripada asesmen otentik. Kemudian apa manfaat asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Nah, ini menurut profesor dan ahli bidang PJOK ya di dunia seperti Paul Josh Graham, bahwa asesmen otentik ini digunakan dalam pembelajaran PJOK karena memiliki berbagai manfaat yang mendukung peningkatan kualitas belajar peserta didik. Manfaat tersebut antara lain yang pertama menekankan pada keterampilan praktis, kemudian mengukur kemampuan yang sebenarnya, mendorong keterlibatan peserta didik secara aktif, kemudian menguatkan pemahaman konsep. Kemudian mengembangkan keterampilan metakognitif, meningkatkan umpan balik dan perkembangan peserta didik. Kemudian desain asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Nah, ini Bapak dan Ibu mungkin telah memperoleh pemahaman ya tentang konsep dasar asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Nah, ini ada Kak, langkah-langkah dalam mendesain asesmen otentik ya. Yang pertama kita harus identifikasi dulu tujuan pembelajarannya, kemudian tetapkan kriteria capaian tujuan pembelajaran, kemudian pilih aktivitas atau tugas otentik, kemudian rancang rubrik penilaian, kemudian integrasikan keterampilan dalam pengetahuan. Lalu beri kesempatan untuk kreativitas dan keberagaman, lakukan uji coba, dapatkan umpan balik, kemudian revisi dan peningkatan, terakhirnya adalah refleksi. Ya, seperti ini ya Kak. Oke. Itu hanya review saja Kak, untuk mengingat kembali ya. Ya, nah di sini ada gambar Kak. Di sini ada gambar tes keterampilan gerak dribbling zigzag, kemudian ada asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Kira-kira menurut Kakak dari gambar tersebut mana yang termasuk asesmen otentik Kak? Ada yang bisa memberikan argumen? Silakan Kak. Pak. Kenapa Kak Anggi? Coba berikan argumentasinya Kak Anggi. Jadi
Kalau yang B itu bisa dilihat lurus tuh Pak, jadi nggak jejak, nggak beraturan, jadi saling berhadapan apa tuh? Iya. Apa ya gitu. Intinya fokus pada misalkan passing, dribbling aja tuh Pak, tidak Iya. gerak jejak kemana-mana. Iya. Oke, baik Kak Anggi. Yang lain, ada yang bisa memberikan masukan umpan balik terhadap gambar tersebut? Ini ada gambar tes keterampilan gerak dribbling zigzag ya. Kemudian ada juga asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Kira-kira menurut Kakak mana yang disebut dengan yang lebih relevan dengan asesmen otentik? Kira-kira apa? Kalau menurut saya tes keterampilan gerak dribbling zigzag, Pak. Zigzag. Kenapa Kanawi? Iya. Karena itu kan termasuknya ini ya Pak, kayak bisa dibuat Apa Kak? Halo Kanawi? Bisa dilanjut? Atau yang lain barangkali mau menambahkan? Kira-kira menurut Kakak dari gambar A dan B, mana yang termasuk kriteria asesmen kognitif? Asesmen otentik. Mungkin yang apa yang zigzag, tes keterampilan gerak dribbling zigzag. Dribbling ya? Ya, Oke, karena Kak. kalau dilihat kan dari dribbling zigzag kan ada beberapa asesmen yang dapat dilihat ya Pak. Mulai Iya. dari dribblingnya, mulai dari touch ball, dari perkenaan bolanya, terus beberapa penilaian asesmennya lebih banyak Pak dibanding dengan asesmen sepak bola. Aktivitas sepak bola kan mungkin lebih monoton Pak. Oke, Kak Ricci. Masih ada yang lain yang mau menanggapi atau memberikan argumen dari kedua gambar tersebut? Baik, Kakak. Kalau tidak ada lagi ya, yang perlu Kakak pahami, sekali lagi, bahwa asesmen itu ada yang disebut dengan asesmen kognitif ya, kemudian ada asesmen formatif, otentik, dan ada asesmen sumatif ya. Nah, kalau asesmen formatif ini biasanya dilakukan pada saat proses pembelajaran. Ya, pada saat proses pembelajaran biasanya lebih identik dengan hal-hal yang bersifat dasar ya, kayak teknik dasar passing bawah, passing atas, menendang dengan kaki bagian dalam, bagian luar, itu termasuk ke asesmen formatif ya. Sementara kalau otentik ini biasanya anak itu sudah mulai bermain dari tadinya passing bawah, passing atas. Kalau di otentik ini sudah bisa melakukan permainan ya yang sebenarnya. Nah, ini lebih cenderung dengan kemampuan secara holistik atau menyeluruh. Ini disebut asesmen otentik, kemampuan yang sebenarnya, fakta di lapangan. Jadi kita belajar passing bawah, passing atas itu untuk apa? Kan tujuannya untuk bermain bola voli. Jadi lebih cenderung yang dinilai itu pada saat dia bermain, Kak. Nah, itu disebut otentik ya. Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Sementara kalau penilaian asesmen sumatif itu biasanya dilakukan di mana? Di akhir semester ya. Akhir semester. Tujuannya untuk apa, Guru? Untuk mengambil keputusan penilaian sebagai bahan laporan daripada hasil belajar peserta didik ya. Seperti itu ya, Kak. Jadi yang perlu dipahami, Kakak harus diperhatikan dulu karena macam-macam asesmen, ada berbagai macam asesmen ya. Jadi di sini kita terkait tentang asesmen otentik, artinya asesmen yang benar-benar nyata, fakta sesuai dengan kemampuan peserta didik yang sebenarnya di lapangan pada saat dia bermain, ya. Bermain daripada cabang olahraga misalkan seperti itu, atau lompat jauh dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut dulu. Nah ini Kak, gambar manakah yang menunjuk tadi sudah ya?
Nah, kita lihat Kak, tes keterampilan gerak dribbling ke sepak bola melalui aktivitas gerak. Nah, kita lihat lagi ini bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut. Yang benar ini Kak, karena ini secara holistik ya, sudah terlibat artinya bermain secara langsung. Nah, bagaimana Bapak Ibu merancang asesmen autentik untuk aktivitas pada gambar di atas terkait tujuan pembelajaran, bentuk aktivitas pelibatan murid. Nah, ini perlu diperhatikan Kak. Ya. Ini salah. Oke, ini adalah langkah-langkah mendesain asesmen otentik. Yang pertama, nanti Kakak ya identifikasi dulu tujuan pembelajarannya apa, ya. Misalkan peserta didik mampu melakukan apa gitu. Kemudian tetapkan kriterianya atau indikatornya. Indikator tujuan pembelajarannya apa. Kemudian pilih aktivitas atau tugasnya seperti apa. Kemudian rancang rubrik penilaian. Kemudian integrasikan keterampilan ke pengetahuan. Kemudian beri kesempatan untuk kreativitas dan keberagaman. Ya. Lakukan uji coba. Sebelum melaksanakan resmi uji coba, asesmen dengan sekelompok kecil peserta didik, amati respon mereka, identifikasi potensi kendala, dan pertimbangkan apakah rubrik penilaian mencakup semua aspek yang diinginkan. Kemudian dapatkan umpan balik. Kemudian lakukan revisi dan peningkatan. Kemudian terakhir adalah refleksi, yaitu merefleksikan proses asesmen dan evaluasi, pertimbangan apa yang berhasil dan apa yang perlu ditingkatkan untuk mendukung pembelajaran peserta didik lebih lanjut. Oke. Kita lanjut. Jika dalam kelas Bapak dan Ibu terhadap peserta didik yang heterogen, ada atlet, ada yang umum, dan ada juga yang peserta didik disabilitas dengan tungkai yang tidak sama panjang. Seperti apa asesmen otentik dan rubrik yang dibuat? Nah, ini Kakak nanti kira-kira seperti apa Kak? Jika dalam kelas itu ada yang anak yang memang benar-benar atlet gitu ya. Contoh di sepak bola gitu ya. Kemudian ada juga yang disabil. Kira-kira asesmennya sama nggak Kak? Membuat rubrik penilaiannya sama nggak? Beda. Kenapa Beda Kak? Pak kayaknya. Beda ya? Alasannya kenapa Kak? Alasannya ya mungkin karena dengan fisik Pak. Kan kita nilainya kan fisik yang seorang atlet sama yang disabilitas kan otomatis berbeda kemampuannya, geraknya apa. Betul, kalau yang atlet itu memang sudah artinya secara fisik dia sempurna ya, artinya tidak ada kekurangan. Kemudian juga dia punya kelebihan daripada peserta didik yang lain. Sementara yang disabilitas ini kan satu memiliki kekurangan secara fisik, yang kedua juga kemampuannya jelas berkurang karena dia bukan atlet ya. Jangan-jangan dia hanya sebatas bisa teknik dasar kan gitu. Kalau disuruh main belum tentu. Sementara kita suruh membuat asesmen yang benar-benar real berdasarkan fakta ya, berdasarkan fakta kemampuan peserta didik itu sendiri, jelas berbeda. Nah, ini adalah tugas Bapak dan Ibu guru, jangan sampai nanti disamakan ya. Jadi intinya Bapak dan Ibu guru itu udah dalam proses pembelajaran harus membuat asesmen. Asesmen itu bisa dilakukan di awal ya, bisa juga di akhir, juga bisa di proses pembelajaran. Kalau di akhir biasanya sumatif. Ya, kalau di proses pembelajaran itu asesmen formatif ya. Kemudian juga kalau asesmen awal itu kan untuk mengetahui kemampuan awal ya peserta didik sebelum kita berikan materi. Nah, ini adalah tugas kakak-kakak ya, nanti membuat rubrik dan nanti didiskusikan. Ini penting sekali ya Kak materi asesmen ini karena ini adalah tugas daripada Bapak dan Ibu guru ketika kita akan mengambil penilaian. Jangan sampai kita membuat nilai itu asal Kak. Ya. Apalagi ngedadak giliran ditagih baru kita serahkan. Bahkan kadang-kadang anaknya sudah mengundurkan diri, sudah tidak di sekolah itu juga kadang-kadang masih ada nilainya Kak. Ini kan ciri khas daripada guru yang nggak pernah masuk. Ya, siswanya udah keluar atau udah meninggal masih ada nilai. Nah, ini kan sangat memalukan. Iya. Jadi yang bagus itu memang harus dengan menggunakan asesmen. Jadi penilaiannya itu objektif ya, sesuai dengan kemampuan. Jadi kakak-kakak dituntut merancang rubrik penilaian berdasarkan kemampuan peserta didik. Oke Kak, kita next ya. Oke, salah satu contoh alternatif asesmen dari permasalahan tersebut terdapat dalam modul dapat dicari di modul 2.6 halaman 38 dan 40.
Nah, ini kakak bisa searching ya, artinya dibaca-baca kembali modul 38 sampai 40. Di situ lebih jelas Kak, terkait tentang merancang asesmen otentik. Nah, ini Kak, ini ada tugas Kak. Tugas membuat form rubrik berdasarkan materi sepak bola, petunjuk. Nanti kakak tentukan tujuan pembelajaran dan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran terlebih dahulu sebelum membuat format rubrik. Kemudian tentukan jenjang pendidikannya, bebas ya, artinya bisa SD, SMP, atau SMA. Pakai fase ya. Kemudian kelompok A membuat rubrik penilaian diri sendiri, diri siswa. Atau apa ini namanya? Self assessment ya, menilai diri sendiri. Kemudian yang kelompok B membuat rubrik penilaian oleh teman atau apa? Peer assessment. Kemudian kelompok C membuat rubrik observasi guru. Nah, waktu pengerjaannya adalah 30 menit, Kak. Media pengerjaannya bebas, Kak. Bisa menggunakan Word, PPT, atau lainnya selama nanti bisa dipresentasikan. Jadi kakak pilih bisa menggunakan Word, PPT, atau yang lainnya. Waktunya 30 menit. Nanti saya akan bagikan bornya. Nah, nanti kelompok 1 yaitu kelompok A, kakak tugasnya adalah diskusi membuat rubrik penilaian self assessment atau penilaian diri. Kemudian yang kelompok B ini atau kelompok 2 membuat rubrik penilaian oleh teman atau peer assessment. Kelompok C-nya membuat rubrik berdasarkan observasi guru ya. Oke, selamat berdiskusi. Mohon izin Kak, saya share dulu linknya ya, link bornya dan nama-nama kelompoknya. Kita dibuat 3 kelompok aja Kak, sesuai dengan tugas. Itu Kak, link bornya. Silakan untuk kelompok 1, ini ada Kak Safi'i, Kak Nawi, Kak Peggy, dan Kak Heru. Silakan klik link bor yang ini, yang 1. Kemudian bor kelompok 2, ini ada Kak Anggi, Ibu Siti Alima, kemudian ada Kak Rizky dan Nur Hidayat. Silakan diklik linknya. Kemudian bor 3, Kak Aris, Kak Woro, Kak Abu, ada Kak Adi, dan Kak Wira. Silakan diklik link yang bor 3. Nanti tugasnya saya akan share lagi ya di apa namanya di share screen ya di ruang utama atau nanti bisa juga di ruang bor. Saya share biar kakak jelas ya apa tugasnya. Bisa lihat modul Kak, dilihat aja di modul, di situ sudah ada kok yang apa asesmen peer teaching, apa asesmen penilaian diri sendiri, kemudian juga ada asesmen yang dinilai oleh teman, ada juga yang dinilai oleh guru ya melalui observasi. Silakan Kak diklik dulu ya. Jangan meninggalkan ruang utama, cukup diklik aja nanti juga masuk ke bor. Oke, saya masuk dulu ke ruang 1. Kalau pakai HP berarti tinggal ruang utama dulu ya Pak ya? Iya, kalau di HP iya diklik tinggalkan ruang utama dulu, nanti masuk lagi ke ruang utama. Berarti diklik aja Kak Anggi, keluar dulu, klik yang kelompok 2 ya. Tapi itunya diklik Iya, aja dulu. Iya. Iya, siap. Nah, ini Kanawi sudah masuk. Ini Kak Anggi sudah masuk.
Oke. Itu tugasnya, Kak. Sudah masuk ya? Halo, Kak. Ini kelompok 3 ya? Ya, kelompok 3 berarti masuk ke kelompok C, membuat rubrik observasi guru. Silakan Kak, bisa dilihat di modul. Jadi tentukan dulu tujuan pembelajarannya apa, kemudian tingkatan siswanya itu siswa kelas berapa ya. Bebas, mau SD, SMP, atau SMA. Sesuai dengan langkah-langkah rubrik ya. Bisa dengan Word, PPT ya, silakan aja. Yang penting bisa dipresentasikan. Waktunya 30 menit Kak, silakan. Kak Rizky, Kak Anggi, ya, saya share dulu ya Kak ininya, tugasnya. Ini tugasnya Kak Anggi. Sudah kelihatan Kak? Ada ya? Kak Rizky ada ya? Kak Anggi ini kelompok 2 ya? Kak Rizky kelompok 2. Silakan tugasnya adalah di kelompok B ya. Membuat rubrik penilaian oleh teman atau peer assessment. Silakan bisa dilihat di modul. Tentukan tujuan, kemudian juga fase ya atau tingkatan peserta didiknya. Bisa dengan PPT atau Word ya Kak. Waktunya 30 menit. Nanti kalau sudah kita presentasikan. Pak B, Pak Nawi, ini tugasnya ya. Saya udah share screen muncul. Oke, Kak. Iya, share assessment, betul. Nanti bisa bisa melalui PPT atau Word ya. Silakan tentukan tujuan pembelajarannya dulu, kemudian indikatornya, indikator tujuannya, kemudian tingkatan peserta didiknya SD, SMP atau SMA silakan bebas. Ya, kemudian tentukan jenis bentuk aktivitasnya apa, baru nanti membuat rubrik penilaiannya seperti apa, Kak. Paham ya? Bisa dilihat di modul. Waktunya 30 menit ya. Nanti kalau sudah kembali lagi ke ruang utama kita presentasi. Silakan Kak, selamat berdiskusi.
Sudah masuk ke ruang utama semua, Kak? Sudah Pak. Ya. Baik, kita masuki sesi diskusi ya, Kak. Silakan untuk kelompok mana dulu yang mau mempresentasikan dari hasil diskusi tadi. Silakan, Kak. Kelompok bor 3, Pak. Kelompok 3. Baik, asesmen observasi guru ya? Iya, Pak. Ya, silakan boleh share screen. Silakan Kak, siapa yang jadi moderator dan presenternya siapa? Kemudian nanti kelompok lainnya silakan memberikan umpan balik atau tanggapan. Kalau ada yang belum lengkap silakan boleh saling melengkapi Kak. Atau bertanya silakan. Bu Oro, silakan. Saya MC ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Woro Riantirkah itu ditambah Merona. Yang kedua, Pak Ari Sunandar. Yang ketiga, Pak Kuswanto Adi Kusuma sama Wira. Nah, yang akan mempresentasikan itu Pak Wira. Kepadanya saya persilahkan. Ya, terima kasih Bu Oro. Kelompok bor 3 itu rubrik observasinya berarti teman sejawat ya Pak, guru oleh guru gitu. Guru mengobservasi murid Pak. Iya, bukan guru. Ini kan untuk murid penilaiannya. Salah bikin dong Pak. Kalau guru yang nilai kepala sekolah Pak, itu namanya supervisi. Yeah. Jadi pengertian saya guru oleh guru. Guru mengobservasi langsung Pak, apa yang siswa kerjakan, apa lakukan pada saat pembelajaran. Gimana dong Pak? Tuh kan. Ya, saya aja Pak. Ya silakan Yang boleh ini aja berdasarkan pemahaman Bapak dan Ibu. Dulu berarti ditutup dulu. Ya, tujuan pembelajarannya aja dulu apa. Kemudian indikator yang ingin dicapainya apa. Kemudian tingkatan kelasnya apa. Baru di situ membuat rubriknya. Mau pakai level boleh, level 1, 2, 3, 4. Silakan. Bentar, di mana sih? Harusnya di WhatsApp ya. Duh, gimana ya? Mana sih? Bentar ya. Tadi nyimpennya di mana ya? Nggak ada sih. Rubrik. Nggak ada. Ada Kak Woro. Ini sebenarnya kalau lihat di halaman 41 ada ini Kak Woro. Iya, itu udah Pak. Maksudnya saya juga tadi lihat ke situ. Iya, itu kan bisa kelas 3 semester ganjil. Nanti tujuan pembelajarannya bisa peserta didik menunjukkan kemampuan dalam menerapkan prosedur, mempraktikkan berbagai aktivitas pola gerak dasar lokomotor. Ini kan untuk SD ya. Bisa dengan berbagai permainan sederhana atau tradisional. Nah, ini ada petunjuknya. Petunjuk asesmennya kan harus jelas. Misalkan pertama aktivitas gerak dasar lokomotor melalui permainan tradisional gobak sodor.
Kemudian yang kedua menggunakan kriteria asesmen di bawah ini. Nah, dibuat kriterianya, misalkan keterampilan gerak. Kalau level 1 berarti awal berkembang, level 2 berkembang, level 3 itu layak, level 4 itu cakap, level 5 itu dianggapnya mahir, kan seperti itu. Iya, cuma ini Nah, untuk level nyebutnya 1 berkembang, ini kan indikatornya peserta didik berada di level 1. sayangnya Nah, kemudian ada pengetahuan konsep gerak, keterampilan. Pak Wira Silakan bikin dibuka kan, aja jadi tuh modul nggak apa-apa tuh modul 41 aja di share. nggak di- Buka di chat kan ada ya. Di chat grup kan itu ada modulnya. Kemudian dibacakan. Yang penting intinya mah pemahaman ya. Bapak dan Ibu harus paham. Nah, ini ada rekap hasilnya tuh. Aduh, Keterangan interval ini. skor. Awal berkembang 5 sampai 60. Kemudian skor akhirnya nanti tinggal dibagi 4 ya. Karena di situ ada berapa ada ini. Nggak ketemu. Jangan tadi nggak lagi. Atau gini dulu, diselang sama kelompok lain dulu aja Kak. Sambil nyari ini bahan. Gimana? Iya, Mau mangga diselang? Pak. Ya, nanti kelompok 3 terakhir ya. Sok silakan persiapkan dulu bahan presentasinya. Iya, iya Pak. Ya, silakan kelompok 2 atau kelompok 1. Panggi. Anggi. Silakan Kak Anggi. Ya, siap. Izin share screen ya, Pak. Ya, silakan Mangga. Yes. Aduh, Perasaannya kan di sini aja. Siapa aja deh. Silakan Panggi. yang presentasi Pak Rizky apa saya? Saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Rizky, Andi, Nur Hidayat, dan Siti Halimah. Yang kebetulan keduanya belum tahu ya Pak Rizky tadi. Belum masuk. Saya akan mempresentasikan tentang apa Pak Rizky tadi? Oh, enggak ada. Rubrik penilaian dari teman. Pak Rizky, screen-nya mana? Ini mah yang ada ininya. Ada nggak Panggi? Enggak ada, Pak. Oh ya udah. Ini sudah muncul di layar. Udah ada, Pak. Kak Anggi, ini udah muncul. Iya, tadi enggak muncul. Tujuan pembelajaran yaitu memahami passing bawah dalam permainan bola voli. Kedua, peserta didik mampu mempraktikkan gerakan passing bawah. Ketiga, peserta didik dapat melakukan passing bawah dalam permainan. Lanjut, Kak. Aktivitas atau tugas, peserta didik akan berpartisipasi dalam permainan bola voli dan beberapa peserta didik lainnya melakukan penilaian apakah gerakan passing bawah sudah benar ataupun tidak. Lanjut, Kak. Rubrik penilaian. 1. Gerakan passing bawah apakah baik atau tidak. 2. Perkenaan bolanya sudah sesuai atau tidak. 3. Arah bolanya sudah bisa ditempatkan atau tidak. Jika sudah memenuhi kriteria, ada apa itu Pak? Enggak kelihatan. Ada beberapa kategori diantaranya yaitu sangat baik, baik dan cukup. Oke, terima kasih. Itu penjelasan dari kelompok 2 tentang rubrik penilaian teman.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri apresiasi dulu buat kelompok 2 ya. Ya, oke. Ya, tadi tujuannya sudah benar ya. Kemudian bentuk aktivitasnya yang diharapkan sesuai dengan tujuan itu sudah ada. Kemudian penilaiannya berupa pertanyaan ya, bukan ya kayak model berkembangan enggak ya, pakainya pertanyaannya. Ini mestinya dibuat format ya, dibuat kolom gitu. Kemudian nanti karena ini kan peer teaching ya. Kalau peer teaching berarti apa? Teman nilai teman ya. Ya. Jadi sebaiknya asesmennya adalah ketika teman itu melakukan gerakan yang diharapkan sesuai dengan tujuan, itu teman yang lain yang mengobservasi atau yang mengamati itu bisa dengan memvideokan ya. Sehingga nanti hasil daripada aktivitas gerakannya itu bisa diamati berulang-ulang. Kalau kita tidak menggunakan video atau foto gitu, itu biasanya sekilas sehingga tidak bisa memberikan penilaian secara objektif kan seperti itu. Jadi nanti dilihat berdasarkan kriteria apakah sudah benar kan seperti itu, apa masih belum, gerakannya masih belum tepat, kakinya masih belum atau tangannya dan lain sebagainya itu kan nanti bisa. Ya, nanti tinggal guru memberikan penguatan atau penghalusan pada gerakan yang memang belum sesuai dengan harapan atau tujuan pembelajaran. Seperti itu ya Kak. Siapa? Iya. Oke, nanti tinggal diperbaiki aja, dibuat format aja dibuat kolom rubriknya. Iya, kalau berdasarkan benar. Iya. Nah, ini dalam konteks pembelajaran PJOK, penguatan rubrik asesmen otentik ini untuk asesmen unik ya. Untuk pengembangan keterampilan evaluasi dan kolaborasi di antara peserta didik. Ini setiap peserta didik dapat memberikan yang mencakup kriteria penilaian terkait keterampilan gerak, kerjasama tim, dan pemahaman terhadap konsep olahraga. Nah, ini bisa dilakukan oleh teman sendiri. Dengan syarat tadi harus ada poin-poinnya atau indikator yang ingin dicapainya apa kan seperti itu. Dan nanti itu sebagai apa? Sebagai bahan ya, sebagai bahan guru untuk pengambilan keputusan pemberian penilaian. Oke, luar biasa. Terima kasih untuk kelompok 2. Kita lanjut ke kelompok 3. Silakan. Kelompok 1 ya. Baik Pak, untuk kelompok 1 akan dipresentasikan oleh Pak PI. Sebentar ya Pak PI. Saya lewatin itu Pak Wiri yang mana? Kelihatan belum? Sudah. Pak PI? Belum Pak. Belum. Udah belum Pak? Belum Pak. Padahal ini udah dipencet ya, kok belum? Bentar Pak Pi, ya maklum Pak. Udah Pak? Ya, udah Pak, udah. Oke Pak, mangga Pak ini Pak dipresentasikan Pak. Nanti ada yang dikembangkannya Pak ya. Dibuka dulu sama Pak Nawi. Ini udah dibuka Pak. Oh. Udah kelihatan belum Pak? Ya. Udah. Ya sok Pak. Maksudnya dibuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Kak Nawi, Kak Heru, dan Sairi, dan Kak Peggy. Ini ada rubrik asesmen diri dengan portofolio PJOK kelas 5, Pak. Ya. Saya akan mempresentasikan Kak Nawi ke bawah. Ke bawah, Pak. Sudah Pak. Sudah.
Slide Panawi, slide. Panawi ke Slide. bawah, Pak. Ya, Naik. udah Pak. Belum, Pak. Udah itu Pak PPI. Udah Pak, itu Pak Heru bisa melihat Pak. Oh, saya belum, Pak. Pak Heru, bisa kelihatan nggak Pak Heru? Kelihatan. Ya boleh Pak, mangga Sok, Pak Pak Heru. Heru. Baca. Oh, ini Ya, assalamualaikum. saya dilanjut Pak Heru. Karena warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Karena Pak Safi'inya mungkin terkendala teknis dan sebagainya. Kami Pak, ini tujuan pembelajaran kami yang tadi kami bahas. Yang pertama, tujuan pembelajarannya peserta didik dapat melakukan start jongkok dengan benar. Satu, peserta didik dapat melakukan ketika posisi sikap finish. Itu yang kedua. Yang ketiga, peserta didik dapat meningkatkan capaian keterampilan lari sprint dengan benar. Slide Panawi. Materinya lari sprint 50 sampai 100 meter. Mungkin itu kurang ketulis Panawi. Ya siap. Untuk Ya, kelas berapa? petunjuk asesmen. 3, peserta didik membentuk kelompok berjumlah 2 banjar. Masing-masing banjar sekitar 10 orang, 10 anak dengan peran sebagai pelari dan teman lainnya merekam. Kemudian masing-masing mencatat target capaiannya. Ini kriteria asesmennya, Bapak Ibu semua. Yang pertama indikator itu. Lupa saya indikatornya. Ya, Iya Pak. ya penerapan keterampilan gerak, Pak Nawi. Awal berkembang, yang pertama itu Pak, awal berkembang, peserta didik berada di level 1 dan proses belajar ke level 2. Terus berkembang lagi. Peserta didik menguasai level 1 sampai 2 dan proses belajar ke level 3. Kemudian yang keempat itu yang kolom keempat, peserta didik menguasai level 1 sampai 3 dan proses belajar ke level 4. Ini yang cakap yang kolom keempat. Peserta didik menguasai level 1 sampai level 4 dan proses belajar ke level 5. Dan ini kolom mahir itu yang paling bagus, yang poinnya paling tinggi. Peserta didik menguasai dari mulai level 1 sampai level 2 sampai level 5. Barangkali Pak Safi ingin menambahkan atau Pak Nawi? Penerapan indikatornya Pak. Oh iya. Sekalian Ya. Pak. Kirain saya itu dulu. Ya, ini penerapan indikatornya level 1 sampai level 2. Level 1 dulu ya. Level 1 kesulitan Bukan Pak. menerapkan cara start. Yang level 1. Level 1 ke level 2 mampu menerapkan perbaikan cara start. Level 3 atau layak mampu menerapkan pengaturan kecepatan awalan dan akhiran atau finish. Level 4 atau cakap menunjukkan penerapan pengaturan lari dari awal sampai start secara mahir, secara akhir. Maaf ya, maaf Bapak Ibu. Ini level 5 atau mahir yang paling bagus, yang paling tinggi nilainya untuk asesmennya. Peserta didik mampu menerapkan konsep lari jarak jauh. Maksudnya ini secara keseluruhan mungkin Pak, teman-teman. Secara keseluruhan dari mulai start. Mungkin itu saja. Mangga Pak Nawi ingin menambahkan, barangkali saya kurang komplit. Silakan Pak PI untuk dilanjutkan kembali Pak PI yang indikator lagi Pak, yang penerapan portofolio Pak PI. Nggak ada, Pak.
Kayaknya udah Nggak cukup ada terus sih. sekian dari ya. Ada. Nggak ada. Enggak muncul Pak Panawi. Ini Enggak juga muncul. Lanjut Pak Heru, lanjut Pak. Lanjut Nggak Pak. Ya, ganti slide Pak. Ganti slide. Ganti slide. Udah Pak. Oh, udah. Udah. Sebentar halaman. Udah Pak. Ya, mangga dikembalikan lagi ke Panawi moderator. Ya baik, untuk indikator penerapan portofolio dan kemajuan lari sprint ya, saya aja langsung Pak. Itu awal berkembang, itu menuliskan hasil start. Kemudian yang berkembang menuliskan hasil capaian dimulai dari start sampai finish. Yang layaknya itu menuliskan hasil capaian lari sprint. Yang cakapnya itu menuliskan hasil capaian lari sprint dan sudah menerapkan perbaikan. Kemudian yang mahirnya itu menuliskan hasil capaian lari sprint dan menerapkan perbaikan jelas dan efektif. Kemudian indikator motivasi dan kemandirian. Awal berkembang memerlukan dorongan eksternal. Yang berkembangnya mampu bekerja sama dengan motivasi sendiri. Yang layaknya memiliki motivasi tinggi untuk mencapai tujuan. Yang cakapnya kemandirian yang tinggi dapat motivasi sendiri. Kemudian yang mahir tingkat kemandirian yang luar biasa. Terima kasih atas perhatiannya. Kami kelompok 1 kurang lebihnya nanti bisa ditambahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri apresiasi dulu untuk kelompok 1 luar biasa. Oke. Baik. Terima kasih Kak Nawi dan Kak Heru ya, Kak Syafi, ini luar biasa ya. Ini sudah bagus, tapi ada yang masih kurang nggak Kak yang lain? Kira-kira ada nggak yang kurang? Untuk asesmen self ya. Self assessment. Ada nggak yang kira-kira tadi mengamati, jeli, kira-kira yang kurang di mana? Ada? Enggak, Pak. Udah ngelihat? Apakah nggak mau nanya itu untuk fase kelas berapa? Semester berapa? Itu kayaknya bukan untuk SD, Pak. Itu Iya. Itu SD Pak, kelas 5. Ya, Iya, Panawi. harus Ya, dicatatkan ada ya. tanya Pak. Pasut Untuk C, Pak. Mana? Oh, untuk Pasut C, fase ada kelas tulisannya. Pak. 5. Nah, ini kalau mau ditambahkan boleh semester berapa ya, biar lebih jelas. Oke. Tujuannya ada, tadi indikatornya Iya, lupa ada, tadi. kemudian perintah geraknya ada, rubriknya juga ada. Nah, ini luar biasa, sudah lengkap ya kakak-kakak ya. Nanti tinggal kalau mau buat lagi disesuaikan ya. Ini kan bisa menggunakan portofolio juga. Iya, bisa menggunakan portofolio di kebugaran juga bisa. Ya, ini kan penilaian diri sendiri nih. Dalam mengimplementasikan penggunaan rubrik asesmen untuk penilaian diri, ini langkah pertamanya adalah memastikan bahwa peserta didik memiliki pemahaman yang baik terhadap setiap kriteria dan tingkat pencapaian dalam rubrik yang digunakan. Nah, kemudian selanjutnya mereka diajak untuk merefleksikan kinerja pribadi dengan merinci penilaian terhadap keterampilan dan pencapaian berdasarkan rubrik tersebut. Ya, nah ini proses ini memerlukan penilaian yang objektif didasarkan pada fakta dan bukti yang konkret. Setelah menilai diri sendiri, peserta didik didorong untuk merumuskan rencana perbaikan. Setelah tahu apa kekurangannya, nantinya ada rencana tindak lanjut ya, ada penghalusan. Kira-kira mana yang masih kurang, kan seperti itu. Ini juga sama dalam penilaian self assessment bisa menggunakan juga video ya. Jadi memvideokan aktivitas geraknya seperti itu. Karena ini adalah diri sendiri yang menilai ya. Yang mengobservasi bukan guru tapi dirinya. Nah, ini bisa melalui pengamatan di video. Oke, seperti itu Kak ya. Oke, luar biasa. Sekali lagi kita beri apresiasi, tepuk tangan buat kelompok 1 ya. Sekarang terakhir, kelompok 3 silahkan. Ayo Pak Aris. Mau keluar dulu.
Silakan Kanggi atau Kaworo. Buka lagi tadi, buka lagi. Maaf, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan ini hasil observasi oleh guru. Kepada Pak Aris dipersilakan. Belum kelihatan, Bu Woro. Kurang besar, Bu Woro. Kurang besar. Kurang besar. Aja nggak ada Kayak semut, punten. apa aja. Itu kurang besar. Nggak muncul ke saya sih ya. Kenapa ya? Nggak ada Ini tuh. di HP lah. Nggak masuk, Pak. Iya Pak, di HP Pak. Tapi Iya, pakai HP pantas atau pakai kecil. laptop? HP ini sepertinya kecil. Pakai lab. Sok Bu aja Bu Woro pakai laptop. Oke, Pak Aris sudah? Sudah muncul belum? Sudah. Ya, mangga Pak Aris. Sudah. Kira nggak kelihatan. Nggak kelihatan? Iya. Kayaknya hancur tulisannya. Kurang jelas. Ya, sebentar. sudah kelihatan itu. Kegedean. Ben. Duh. Udah segini. Masih belum kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buka ini aja Bu di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, akan menjelaskan untuk penilaian Salam. dari guru. Kami dari kelompok 3 ya, terdiri dari saya sendiri, Aris, kedua ada Kak Boro, ketiga ada Kak Wira, keempat itu Kak Adi ya. Boro ya? Kabu. Oh Pak Abu ya. Langsung saja ya. Saya akan menjelaskan topik observasi guru, tujuan pembelajaran, memperhatikan ini. Yang pertama, kolom pertama ada keterampilan gerak. Kolom kedua ada berkembang, cakap, dan berlahir. Kalau keterampilan gerak ada pengetahuan. Untuk penilaian berkembangnya mengetahui beberapa konsep dasar pasti, tetapi kesulitan menjelaskan dengan detail. Untuk cakapnya, pemahaman tentang cara dan manfaat pasti sudah kuat dan dapat menjelaskan kepada orang lain. Untuk kolom lahirnya, pemahaman mendalam tentang setiap aspek teknis termasuk statistik. Selanjutnya, kolom keterampilan geraknya, keterampilan gerak. Berkembangnya itu mampu mempraktikkan dasar, tetapi masih ada yang harus. Jadi kolom cakapnya memiliki keterampilan linis yang tinggi dengan ukuran yang tinggi. Untuk kolom akhirnya dan grafis yang luar biasa. Yang gerak yang ketiga yaitu ada keterampilan gerak sikap. Untuk kolom berkembangnya menunjukkan sikap yang lebih positif terhadap latihan, tetapi perlu lebih banyak motivasi. Untuk kolom cakapnya
memiliki sikap yang positif, antusias, dan konsisten terhadap latihan. Untuk kolom mahirnya, sikap yang positif dan profesional dan mampu memberikan motivasi kepada rekannya. Itu kakak untuk presentasinya. Silakan saya kembali lagi kepada Kang Uru. Iya, terima kasih. Presentasi dari kelompok kami. Mangga barangkali ada yang mau menanggapi. Dipersilahkan. Oke Kak, kita beri apresiasi dulu buat kelompok 3 ya, luar biasa. Oke, silakan ada yang memberikan umpan balik atau mau bertanya silakan Kak. Ada yang mau menambahkan? Itu udah ditutup ya, Bu Woro ya? Itunya, materinya udah ditutup. Oh iya. Bisa lihat ini Pak di grup Pak. Di grup, udah saya kirim di grup. Barangkali nggak kelihatan. Ini untuk kelas berapa Kak? Kelas 5, Pak. Fase C. Kelas 5, praktek C. Fase C awal. Materinya apa? Sepak bola. Sepak bola ya. Tadi tujuannya sudah jelas ya. Kemudian indikator yang ingin dicapainya juga sudah ada dengan menggunakan level-level ya. Kemudian ada teknik ya, langkah-langkah dalam membuat rubriknya ya. Nah, itu sudah bagus ya. Seperti itu maksudnya. Jadi penggunaan rubrik asesmen otentik untuk observasi guru ini membuka peluang bagi evaluasi mendalam terhadap pengajaran dan pencapaian tujuan pembelajaran. Melalui rubrik ini, guru dapat dinilai berdasarkan kriteria mencakup efektivitas pengajaran, kemampuan menyampaikan instruksi, dan interaksi dengan peserta didik. Proses observasi ini dapat mencakup berbagai aspek seperti kemampuan guru dalam merancang dan menyusun aktivitas fisik yang otentik. Nah, ini memberikan umpan balik yang konstruktif dan mendukung pengembangan keterampilan jasmani peserta didik. Rubrik asesmen otentik memastikan bahwa observasi dilakukan dengan keterlibatan peserta didik dalam situasi yang nyata, menciptakan pengalaman pembelajaran yang relevan dan autentik. Observasi guru dengan menggunakan rubrik ini juga memberikan kesempatan bagi guru untuk merenung dan meningkatkan metode pengajarannya, serta memastikan bahwa pembelajaran mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Ya, oke, itu sebagai penguatan kakak-kakak. Barangkali ada yang lain mau menanyakan, silakan Kak. Tadi Kak Nawi mau tanya ya? Udah Pak. Sudah. Nyimak ya. Oh, nyimak ya. Oke, sudah cukup baik ya, sudah memahami. Jadi sekali lagi kakak-kakak, asesmen otentik ini ya, ini penting digunakan oleh guru dalam rangka mengambil keputusan untuk pembuatan nilai sebagai laporan akhir ya, laporan dari hasil proses pembelajaran. Jadi sekali lagi, otentik ini berdasarkan fakta atau kenyataan di lapangan sejauh mana kemampuan peserta didik dalam dalam proses pembelajaran. Ya, jadi seperti itu Kak. Ini luar biasa ya kakak. Oke, kita lanjut ya ke slide berikutnya. Oke, nah ini ada pertanyaan pemantik Kak. Apa hal yang baru yang Anda dapatkan dari sesi diskusi ini? Silakan, ada yang mau memberikan statement? Kira-kira apa Kak yang baru? Ini kalau tatap muka kita bisa tempelin sticky note ini. Nah, karena ini tatap maya, jadi pakai ini aja langsung. Boleh Mungkin kalau dari saya ya Pak. Ya, silakan. Kalau saya belum pernah sih pakai rubrik penilaian untuk diri sendiri karena saya merasa apa mungkin mampu gitu kelas untuk SD, tingkatan SD menilai diri sendiri itu Pak. Tapi tadi sudah disajikan oleh kelompok 1 ya. Iya. Itu katanya untuk kelas 5 SD. Berarti bisa ya diterapkan untuk SD bisa, gitu ya. Iya. Rubriknya dibuat sesederhana mungkin gitu. Yang penting siswa itu bisa memahami apa yang mau diamati kan gitu. Kira-kira mengamati temannya sendiri kan gitu. Kalau mengamati untuk teman itu saya udah pernah pakai Pak, tapi untuk diri sendiri itu saya belum pernah. Belum ya. Oh, untuk apa namanya guru, maksudnya observasi guru bukan?
Bukan yang tadi Eh, Pak Nawi kelompok 1? Jadi siswa menilai dirinya sendiri gitu ya? Iya, iya, iya. Iya, Siswa menilai dirinya sendiri itu saya belum iya. pernah gunakan untuk Belum di ya, sekolah karena dasar. memang level bawah itu masih belum paham ya, apa mungkin yang Iya, dinilai. Kalau nggak ada informasi atau petunjuk yang jelas, langkah-langkah ininya apa pembuatan rubriknya ya nanti anaknya akan kebingungan sendiri kan gitu ya. iya. Oke. Saya sendiri belum pernah, Pak. Belum ya. Karena Oke. baru mengetahui sekarang, Pak. Oke, berarti ini hal yang baru ya Kak ya. Hal yang baru, Pak. Boleh. Ini sebenarnya rubriknya pakai cermin juga bisa kan. Kakak-kakak kan kalau menilai diri sendiri bisa lihat cermin ya. Apa sih yang saya miliki gitu, apa yang sudah saya lakukan, apa yang sudah apa yang belum dan sesudahnya kan itu kita bisa refleksi pada diri sendiri. Tapi kalau asesmen ini melalui bentuk rubrik ya. Nah, itu jadi di situ ada apa namanya rubriknya dibuat sesuai dengan indikator tujuan yang ingin dicapai kan seperti itu. Oke, Iya, kemudian tapi yang kayaknya kedua, terlalu berat ya Pak ya untuk yang kelompok 1 tuh kalau untuk SD. berat ya. Iya. Makanya saya belum pernah coba, Pak. Intinya Ya. ini adalah hal yang baru, Pak, buat saya Oke, sendiri. luar biasa. Tidak apa-apa, Kak. Nanti silakan kalau mau dicoba ya. Mudah-mudahan berhasil. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Namanya juga ini kan model-model ya, model-model asesmen otentik kan itu. Jadi Kakak bisa pilih salah satunya. Di antaranya bisa menggunakan penilaian diri sendiri, bisa menggunakan penilaian temannya, atau bisa juga dengan menggunakan observasi dari gurunya sendiri. Kalau dari gurunya sendiri kan nanti gurunya bisa tahu apakah informasi yang saya sampaikan itu sudah dipahami oleh peserta didik, atau mungkin materi yang saya sampaikan sudah dipahami atau belum. Nah, itu juga kan langsung kaitannya dengan gurunya yang bersangkutan kan seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan pemantik yang kedua. Jika Anda diminta untuk rubrik kembali, artinya membuat rubrik kembali, proses seperti apa yang akan Anda lakukan? Silakan, Kak. Boleh resen atau langsung. Sebut nama dan silakan argumentasi. Silakan Kak, yang lainnya boleh proaktif ya. Kita dalam proses pembelajaran nggak apa-apa. Jangan takut salah. Tadi apa Pak pertanyaannya Pak? Pertanyaannya, jika Anda diminta untuk ini saya belum di-share ya. Saya share dulu ya. Kelihatan Pak. Iya, saya share dulu ya. Nah, ini pertanyaannya. Nah, jika Anda diminta untuk rubrik kembali, proses seperti apa yang akan Anda lakukan? Silakan, Kak. Jika saya diminta untuk membuat rubrik kembali, Ya. adalah langkah proses yang akan saya lakukan menentukan tujuan dan fokus rubrik, Pak. Betul. Agar Ya. tujuan dari penilaian ini menilai kinerja siswa, kualitas tugas, atau pencapaian keterampilan tertentu. Kedua, menyusun kriteria penilaian. Gitu, Pak. Iya, bagus, luar biasa Pak Wira ya. Oke, betul ya. Jika diminta Kalau rubrik kembali, gimana Pak Heru? Ya kalau saya kembali lagi Pak ke mengevaluasi dulu sebelum pelaksanaan rubriknya. Adapun tahapan-tahapan seperti ilustrasi gambarnya, materinya, dan pencapaian asesmennya, ya harus dibaca lagi lah, harus dievaluasi lagi gitu supaya sesuai dengan target yang diinginkan. Itu Pak. Betul. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Heru. Masih ada yang lain? Yang ingin memberikan pernyataan? Jika diminta untuk membuat rubrik kembali, kira-kira proses seperti apa yang akan Kakak lakukan? Cukup? Kalau cukup, kita ke pertanyaan pemantik ketiga. Pentingkah kita melakukan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Jika ya, jika kita tidak melakukan asesmen otentik, apa dampaknya untuk pembelajaran PJOK? Silakan Kak. Menurut saya sangat pentingnya Pak dalam melakukan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK, karena di sisi lain seorang guru juga bisa mengetahui kemampuan peserta didik masing-masing ya Pak, dan juga bahkan bisa dijadikan
tolak ukur Pak ke depannya, kriteria penilaiannya, oh peserta didik ini kemampuannya ada di tahap ini, peserta didik ini ada di kemampuannya di tahap ini, jadi bisa menjadi tolak ukur Pak. Iya, luar biasa Kak Ritsi ya, maksudnya seperti itu. Oke, jika tidak melakukan kira-kira gimana Kak? Dampaknya seperti apa? Kalau tidak melakukan mungkin tadi juga udah Bapak sampaikan, bagi guru-guru yang ya kasarnya di akhir hanya menembak nilai, Pak. Dampaknya guru ngarang bebas. Iya, Iya, itu, Pak. karena tuntutan jadi nilainya asal-asalan. Kadang-kadang Iya, siswanya Pak. sudah tidak ada juga dinilai. Itu ciri Iya, gurunya betul. yang nggak pernah ngabsen. Iya. Iya. Lupa ya bahwa siswanya sudah pindah atau siswanya sudah meninggal atau siswanya sudah tidak ada tapi nilainya masih ada. Ini nanti akan ditertawakan, akan malu nanti pada saat rapat kenaikan kelas ya. Jadi hati-hati sebagai guru PJOK, minimal yang pertama harus persepsi, sering-sering absen biar paham dengan peserta didik. Kemudian penilaian dibuat seobjektif mungkin berdasarkan asesmen ya. Nah, ini asesmen otentik ini adalah asesmen yang memang benar-benar berdasarkan fakta. Kalau asesmen formatif itu pada saat proses kayak semacam teknik dasar apa segala macam. Tapi yang lebih otentik lagi ketika anak itu sudah bisa bermain ya. Bisa bermain artinya dengan teman-teman yang lain sesuai dengan cabang olahraga yang diajarkan itu. Kalau formatif itu kan masih sebatas misalkan nendang kaki di luar dalam, tapi kalau otentik sudah bisa bermain sepak bola dengan menggunakan strategi kan seperti itu. Bisa kerjasama, bisa proaktif. Ini berarti otentik ya. Apakah dia sudah mahir atau belum? Nah, ini asli bahwa anak itu memang sudah mampu kan gitu. Jadi nanti kelihatan levelnya. Oh, ini masih berkembang. Oh, ini nendangnya aja masih belum lurus. Oh, ini gerakannya aja masih kaku dan lain sebagainya. Itu kan nanti bisa kelihatan setiap individu peserta didik. Maksud modul ini adalah seperti itu, Kak. Jadi ini penting ya bagi guru untuk mengetahui sejauh mana kemampuan peserta didik dalam menerima atau menyerap pembelajaran. Oke, baik. Terima kasih, Kak, yang sudah memberikan respon atau tanggapan. Kita lanjut ya. Nah, ini refleksi ya, Kak, pesan kunci. Jadi, apa hal baru yang Anda dapat selama proses di modul 2.6? Selama ini asesmen seperti apa yang saya lakukan dalam pembelajaran sehari-hari, ceritakan dengan singkat. Ada yang bisa menjawab ini, Kak? Singkat saja, Kak. Kita sampai jam 3 ini, Kak. 3 menit lagi. Ada yang bisa mewakili untuk menjawab pertanyaan refleksi ini? Selama ini kalau asesmen yang sudah dilakukannya Pak, ada diantaranya kan penilaian sesama teman Pak, sesama peserta didik. Ada juga yang mungkin sudah banyak diterapkan tapi bahwa ya ini namanya tuh ini tuh Pak, baru tahu padahal sudah pernah diterapkan sebelumnya. Oke, sebelumnya ya, tapi baru namanya gitu. Iya. Oke, luar biasa ya. Berarti selama ini seperti apa yang dilakukan sudah menggunakan yang lebih sering mungkin observasi dari gurunya langsung ya, mengamati secara langsung. Oke, kemudian juga kalau untuk dari teman ke teman kita ada yang sudah, mungkin ada yang belum. Tadi juga Kak Woro mengatakan kalau untuk menilai diri sendiri untuk tingkatan level bawah itu kayaknya masih belum pas ya kalau memang instruksinya belum jelas. Nah, ini pesan kuncinya, Kak. Asesmen membantu pembelajaran anak melibatkan murid dalam asesmen ya. Jadi ini yang tadi disebut dengan peer teaching ya. Artinya anak peer assessment ya. Jadi bukan hanya kita yang mengamati, tapi bisa juga peserta didik itu sendiri ya. Nah ini Kak. Baik Kak, kita sudah berakhir ya sesi modul 2.6 di asesmen. Jadi nanti untuk lebih mendalam lagi Kakak silakan bisa dibaca-baca lagi Kak modulnya untuk mendalami ya. Di situ banyak contoh-contoh asesmen ya. Cara-cara membuat rubrik berdasarkan langkah-langkah dan kriterianya. Ya, seperti itu ya Kak. Oke, kakak-kakak, saya ucapkan terima kasih banyak atas pertemuan di sore hari ini, luar biasa ya. Ini semuanya hadir ya, walaupun memang ada yang tepat waktu, ada yang di sesi akhir, ada yang di tengah, tapi hari ini saya beri apresiasi untuk kakak-kakak semua yang sudah hadir di ruang Gimit ini. Mudah-mudahan untuk Gimit selanjutnya, kakak-kakak saya minta ya, dengan hormat, karena link Gimit ini di setting ya, waktunya,
saya hanya bisa mentolerin 15 menit, Kak. Ya, jadi jangan ngaret. Kalau sayanya ngaret nanti ininya linknya akan ketarik dengan sendiri, Kak. Nanti akan closing ya. Dan itu nanti akan sulit kami untuk membuat link baru lagi. Ya, jadi sekali lagi Kakak-kakak, kita masih ada 7 lagi ya pertemuan tatap maya. Nanti dilihat aja jadwalnya ya. Itu salah satu bentuk tanggung jawab kita ya dalam mengikuti kegiatan diseminasi ini. Oke, Kakak, kita masuk ke sesi dokumentasi Kakak-kakak foto bersama. Silakan di-on-kan dulu, Kak. Untuk dokumentasi. Ya, Siap, izin, Pak. ya, mohon izin saya ambil gambar ya. Silakan boleh berpose bebas ya. Oke, 3 2 1. Oke, saya mohon izin share dulu. Ya, oke, 3 2 1. Oke, cukup. Oke, sekali lagi, Kak. 3 2 1. Oke, 3 2 1. Sekali lagi, Kak. 3 2 1. Ya, baik Kakak-kakak, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil sesi tatap maya yang ke-12 ya. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Saya ucapkan terima kasih yang sudah hadir. Selamat beristirahat dan tetap semangat ya Kakak-kakak. Jangan lupa asinkronus di rumah dibaca-baca kembali ya modul berikutnya, Kak. Kita masih ada satu modul lagi, modul apa namanya nanti untuk hari Jumat kita ini ya, untuk merancang aksi nyata. Ini tugas terakhir Kakak. Dan terima kasih banyak untuk Bu Siti Halimah dan juga Pak Wira ya. Saya lihat tugas-tugasnya sudah mulai bertebaran di rubrik penilaian dan memang Bu Halimah sudah luar biasa. Star ya langsung ya. Dan untuk Pak Nur Hidayat, saya mohon ya, silakan Kak. Kunci kelulusan Anda terletak pada Anda sendiri bukan saya. Ya. Jadi silakan tugas-tugasnya dikerjakan. Nanti insya Allah saya akan share progresnya. Oke, luar biasa. Dengan demikian saya tutup kegiatan ini di sore hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan boleh live Kak. Nanti absen nyusul ya di link grup. Oke. Selamat beristirahat. Panggi main Panggi. Siapa Hero? Aja pada ngebuke. Siap. Assalamualaikum. Salam.